tadi dari rumah diantar sama siapa? Ayo. Sama ibu. Sama ibu. Nah, terus tadi mandi apa enggak? Ayo. Mandilah bapak. Oke. Terus tadi sarapan sama apa? Sama tempe sama sayur. Apa enggak tahu? Kok bisa enggak tahu lu? Enggak suka sayur. Ini tak suka sayur. Ini tak daging gitu dimasakin biar dia tambah pintar. Seperti biasa, ayo kita sebelum belajar ngapain? Berdoa. Oke, ayo berdoa. Sikap berdoa seperti apa? Oke, ayo berdoa bersama yuk. Sekarang Mbak Sana berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni faham. Pinter. Oke, kalau begitu kira-kira hari ini perasaannya gimana? Senang, bahagia, apa sedih? Nah, Alhamdulillah. Kalau begitu Pak Guru sekarang akan sedikit menceritakan tentang kisah-kisah pada zaman Nabi dulu. Tapi sebelumnya Pak Guru mau bertanya, kemarin pelajaran agama itu Pak Guru telah menjelaskan apa? Ayo. Lupa. Loh, masa harus saya ingatkan lagi? Ya sudah, kalau sama yang lupa kalau gitu. Tapi sebelum materi pelajaran, nah ini kan di papan kan sudah ada toh kemarin tentang apa? Ayo, surat-surat pendek. Nah sekarang kalau boleh Pak Guru pengen tahu sekarang sudah hafal apa belum? Ayo coba dihafalin. ya. Udah, ayo silakan dibaca kalau gitu Mbak Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Pintar. Oke, tapi cuma lupa apa yang diajarkan, tapi kalau materinya wah luar biasa, sudah pintar ya Mbak Sana ya. Oke, kalau begitu sekarang Pak Guru akan memberi pelajaran tentang kisah Nabi. Intinya itu adalah kisah Abu Lahab ya, Abu Jahal dan Musailama al-Kadzab. Jadi orang-orang ini adalah orang yang menentang Rasul pada waktu itu. Bisa dibilang orang kafir ya, bisa dibilang orang Yahudi karena berasal dari suku apa? Ayo, berasal dari suku ya, dari suku Yahudi ya. Oke, kalau begitu biar sampean tidak bingung siapa itu Abu Lahab dan Abu Jahal, Pak Guru akan menceritakan tentang gimana sih tindak tanduknya Abu Lahab ini di masa era Rasulullah dulu ya. Oke, Pak Guru akan membacakan ini cerita dari sebuah surat dalam alam alaihi wasallam. Jadi supaya tidak mengikuti ajaran Nabi, ia pun berusaha sedemikian rupa di dalam menghalang-halangi dakwah Nabi. Ia berupaya merendahkan agama Islam. Ya, pada suatu ketika dulu Rasulullah SAW pernah naik ke Bukit Safa sambil berseru, mari berkumpul umatku pada pagi hari ini. Maka berkumpullah semua kaum Quraisy, terutama umatnya beserta kaum yang belum masuk Islam di waktu itu, yaitu kaum Quraisy. Rasulullah pun bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang? Apakah kalian percaya kepadaku? Kemudian kaum Quraisy menjawab, pasti kami percaya. Rasulullah SAW bersabda, aku peringatkan kepada kalian bahwa siksa Allah itu maha dahsyat akan datang.
Kemudian berkatalah Abu Lahab, celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami. Jadi Abu Lahab itu merasa kehadirannya itu acara ini tidak penting baginya. Kemudian istri Abu Lahab juga mengikuti jejak Abu Lahab karena Abu Lahab adalah suaminya, yaitu sama menghalang-halangi Islam dengan menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui Rasulullah. Abu Lahab dengan perlakuannya seperti itu amatlah rugi dan sangat awalnya akan sia-sia, usahanya juga akan untuk menghalang-halangi Islam percuma. Harta, pangkat, kedudukan yang dibanggakan Abu Lahab tidak berarti apa-apa. Abu Lahab kelak akan disiksa dengan api neraka yang sangat panas. Itu sedikit cerita tentang Abu Lahab menurut surat Al-Lahab tadi ya, menceritakan gimana tindak tanduk seorang Abu Lahab, Abu Jahal beserta istrinya yaitu Musailamaah Kadzdzab. Nah, kemudian sekarang apa penjelasan dari Pak Guru tadi, dari cerita tadi bisa dimengerti oleh Mbak Hasanah? Bisa ya. Nah, kemudian bisa nggak sedikit menceritakan tentang apa yang telah diceritakan oleh Pak Guru tadi? Ya, ambil kesimpulannya saja sudah, tidak usah terlalu berlebar-lebar. Intinya kan saya ini menceritakan kisah Abu Lahab, Abu Jahal dan beserta istrinya. Bukan guna kita mengkokoh rasa cinta kita terhadap Nabi kita, yaitu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah sepatutnya seperti Mbak Hasanah mampu mengetahui cerita, meskipun cerita itu cuma sebatas inti-intinya saja. Ayo coba diceritakan biar nanti tambah cinta sama Nabi kita, yaitu Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Ayo, bagaimana? Abu Lahab dan Abu Jahal itu dari kaum Quraisy yang menentang tentang ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, bisa gitu. Terus kemudian apa kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh mereka untuk menghalang-halangi Nabi kita untuk menyebarkan agama Islam di saat itu? Menghasut orang-orang dan menebar duri ya, istrinya itu ikut menebar duri, di mana menebar itu di jalan yang selalu dilalui oleh Nabi dan para sahabat ya. Oke, berarti pada dasarnya Pak Gandhi menceritakan cerita tentang kisah Abu Lahab dan Abu Jahal beserta istrinya itu guna untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selebihnya mari kita akan meningkatkan rasa cinta itu yang Mbak Hasanah ya, guna kita nantinya akan diselamatkan oleh beliau di akhirat nanti. Amin. Oke, kalau begitu sekarang Pak Gandhi sudah merasa bahasanya sudah mampu menerima apa yang telah Pak Gandhi ceritakan. Kalau begitu Pak Gandhi sekarang akan beri tugas ya. Ayo ditulis, kemudian nanti dijawab. Kalau betul nanti Pak Gandhi akan kasih hadiah. Ya. Oke, ditulis sekarang. Ya. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan Abu Lahab beserta istrinya sangat membenci Rasulullah? Dan oke, kemudian yang kedua, apa tujuan mereka berbuat jahat terhadap dakwah Rasulullah? Sudah, itu aja dulu. Oke, sudah. Itu tugasnya dibuat PR saja ya, dikerjakan di rumah. Jadi sembari nanti jangan lupa terus bertanya kepada ayah ibu untuk
mengetahui gimana sih kisah-kisah Nabi, terutama Nabi Muhammad kita Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kan Nabi akhir zaman itu yang akan nantinya membawa kita kepada hidup yang layak di sisi Allah nanti ya. Oke, untuk hari ini cukup itu dulu pelajaran dari Pak Gandhi. Nanti dilanjutkan pertemuan berikutnya. Oke, sekarang untuk menutup pembelajaran hari ini, apa yang harus kita lakukan? Ayo. Berdoanya gimana? Mengucapkan apa? Ayo. Oke, terima kasih. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Gandhi bisa menjadi manfaat untuk bahasannya nanti ya. Oke, selamat belajar di rumah. Nanti dijemput sama siapa ini? Sama ibu. Ya, ini kan jamnya sudah 11:30. Habis ini juga sudah waktunya pulang. Kalau begitu sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya, Mbak Sana ya. Ya, selamat pagi Mbak Sana.